Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 71 ayat 3 yang berkata, "Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebuah gedung teater bersejarah di kota London, Inggris yang dibuka pada tahun 1901 merupakan salah satu bangunan yang kokoh. Teater ini dikenal dengan nama Teater Apollo dan sering digunakan untuk berbagai pertunjukan yang ditonton oleh ratusan pengunjung. Namun pada tahun 2013, terjadi sebuah kejadian yang sangat tidak diduga-duga. Teater Apollo roboh dan mengakibatkan 88 orang mengalami luka-luka. Meski telah menggunakan 3 orang arsitek ahli dan memiliki bahan bangunan terbaik, ternyata tidak serta-merta memberi jaminan keamanan. Juru bicara Dinas Pemadam Kebakaran setempat, Graham Ellis, menyatakan bahwa runtuhan berasal dari hiasan berat yang menempel di bagian dalam langit-langit gedung. Dari sini kita melihat sebuah kenyataan bahwa sekokoh apapun sebuah bangunan yang dibangun oleh manusia, sejatinya itu tidak anti runtuh. Perlindungan dan keamanan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Raja Daud dalam Mazmurnya menulis, Tuhan telah menjagainya sejak dari dalam kandungan ibunya hingga masa tuanya. Di tengah peperangan dan ancaman musuh, Daud melihat Tuhan senantiasa menjagai dan melindunginya. Hari-hari ini, sebagian dari kita mungkin sedang merasakan krisis dalam hidup, baik itu ekonomi keluarga yang diambang kehancuran, ancaman dari orang jahat dan sebagainya. Mari kuatkan hati dan iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan berjanji menjamin keamanan dan melindungi secara menyeluruh. Bahkan Dia berjanji, sehelai rambut pun tidak akan dibiarkan jatuh tanpa seizin Tuhan. Dia adalah Tuhan yang sangat dapat diandalkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, di tengah ketidakpastian dalam hidup ini, Mazmur pasal 71 ayat 3 memberikan jaminan pengharapan yang kokoh. Tuhan adalah gunung batu, tempat perlindungan dan kubu pertahanan bagi kita. Ia tidak pernah goyah dan tidak akan pernah runtuh. Tuhan adalah benteng yang tak tergoyahkan, yang mampu menahan goncangan kehidupan sebesar apapun. Ketika badai kehidupan datang menerpa,
Saat hubungan retak, keuangan runtuh, kesehatan memburuk, atau ancaman datang dari berbagai arah, kita tidak sendirian. Tuhan hadir sebagai tempat perlindungan yang dapat kita datangi kapan saja. Dia bukan benteng biasa, tetapi benteng ilahi yang penuh kasih dan kuasa. Di dalam Dia kita menemukan ketenangan, bahkan di tengah situasi paling menakutkan sekalipun. Raja Daud mengalami sendiri bagaimana Tuhan menjadi tempat perlindungan sejak masa mudanya hingga masa tuanya. Perjalanan panjang kehidupan Raja Daud tidak lepas dari bahaya, pengkhianatan, dan tekanan berat. Tetapi ia mampu bertahan karena ia menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat ia berlindung. Ini bukan teori, melainkan pengalaman nyata seorang raja yang hidupnya berkali-kali terancam maut. Tuhan tidak hanya menyelamatkannya secara fisik, tetapi juga menopang jiwanya agar tetap kuat dan tidak menyerah. Demikian pula hidup kita. Kita tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi hari esok. Dunia bisa tiba-tiba berubah, rencana bisa gagal, dan orang-orang bisa mengecewakan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah mengecewakan. Dia tetap sama dahulu, sekarang, dan selamanya. Perlindungannya bukan hanya untuk saat ini, tetapi untuk sepanjang hayat. Karena itu, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan bukanlah tindakan putus asa, melainkan langkah paling bijak dan kuat yang bisa kita ambil. Kekokohan Tuhan sebagai gunung batu dan kubuh pertahanan adalah alasan bagi kita untuk tidak hidup dalam ketakutan. Kita boleh waspada terhadap bahaya dan berhikmat dalam bertindak, tetapi bukan berarti kita hidup dalam bayang-bayang kekhawatiran. Percaya kepada Tuhan berarti menaruh seluruh keberadaan kita di bawah perlindungan dan otoritas Tuhan. Kita mungkin tetap menghadapi goncangan, tetapi kita tahu kita tidak akan roboh karena kita berpijak di atas dasar yang benar, yaitu Tuhan sendiri. Lebih dari sekedar pelindung, Tuhan juga adalah penopang jiwa kita. Ia menguatkan hati kita saat putus asa, menghibur saat kita menangis, dan mengingatkan janji-janjinya ketika kita mulai goyah. Perlindungan Tuhan bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga menyeluruh sampai ke kedalaman hati dan pikiran kita. Ketika dunia mencoba melemahkan semangat kita, Tuhan hadir dengan kuasa-Nya untuk mengangkat kita kembali. Inilah kasih-Nya yang ajaib, bukan hanya menjauhkan kita dari bahaya, tetapi juga membangun kita menjadi pribadi yang tangguh dalam iman. Membuat Tuhan sebagai gunung batu artinya menjadikannya pusat dan prioritas utama dalam hidup. Ini lebih dari sekedar percaya di mulut, tetapi hidup sehari-hari yang selaras dengan kehendak Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, kita sedang menanamkan pondasi kehidupan di atas dasar yang tidak tergoyahkan. Dunia bisa saja berubah, tetapi orang yang hidup bersandar pada Tuhan akan tetap tegak berdiri karena kekuatannya menopang kita dari dalam. Mari kita evaluasi kembali kepada siapa atau apa selama ini kita berlindung. Jika perlindungan kita hanya berupa harta, jabatan, atau manusia, maka kita sedang membangun hidup di atas pasir yang bisa ambruk kapan saja. Tapi jika kita berlindung kepada Tuhan, maka kita akan berdiri di atas gunung batu yang kekal. Mazmur 71 ayat 3 adalah panggilan bagi setiap kita untuk kembali mempercayakan hidup kepada Tuhan, bukan sebagai pilihan terakhir, tetapi sebagai satu-satunya andalan yang sejati. Bersama Tuhan, hidup kita akan tetap utuh, bahkan saat dunia di sekitar kita runtuh. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan kami pada hari ini. Engkaulah gunung batu dan pertahanan kami, tempat perlindungan kami yang sejati. Dalam dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, kami memilih untuk bersandar kepadamu. Ajarlah kami untuk selalu mempercayai-Mu lebih dari apapun yang terlihat kuat di mata manusia. Kuatkan iman kami, peluk hati kami, dan jadilah perisai kami dalam segala musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah. Tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu ini terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami, maupun bangsa dan negara kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.